Komplotan perampok sadis armada truk berhasil dibekuk oleh tim Macan Komering, gabungan Satreskrim Pidana Umum Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur oleh kepolisian karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Kayak seru nih, bakal ada hantam-hantaman antara pelaku dan juga petugas. Mari kita saksikan sama-sama. Menanggapi sejumlah laporan kepolisian terkait aksi perampokan sadis lintas daerah yang kerap menyasar armada truk maupun sopir truk, tim Macan Komering, Satreskrim Polres Oki langsung melakukan perburuan terhadap para pelaku. Dengan dipimpin Kasat Reskrim Polres Ogan Komering Ilir, AKP Sabta Eka Yanto. Pelaku perampokan truk karet yang bermuatan lebih kurang 10 ton di Jalan Raya Keretan di Desa Dabu Rejo, Kecamatan Lempuing. Informasinya malam ini tersangkanya ada di kediamannya. Ingat, tersangka lebih kurang 6 orang dan 1 penadanya atau 480-nya. Dan para tersangka mempunyai senjata api rakitan. Saya minta tolong dijaga keselamatan pribadi masing-masing. Amankan rekannya. Apalagi si tersangka ataupun pelaku menggunakan senjata api. Di belakang. Malam ini kita akan melaksanakan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Lempuing, tepatnya di Desa Dapurejo, Kecamatan Lempuing. Dari hasil penyelidikan dan informasi yang didapat, malam ini pelaku 3 orang berada di Desa Bandung Emas, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten Oku Timur. Pelaku yang sangat sadis. Bahkan mereka kelompok ini adalah mereka yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga di wilayah Polres Muara Enim dan Oku Selatan. Tiba di lokasi penggerebekan pertama di kawasan Karetan, Desa Dabuk Rejo Lampuing Oki. Tim gabungan Macan Komering merangsek masuk ke tempat persembunyian yang dihuni pelaku bernama Nana. Panggung. Sini. Ya. Oke. Residivis sejumlah kasus pencurian ini terpaksa dihadiahi timah panas lantaran sempat mencoba melakukan perlawanan kepada petugas. Tahu sama siapa yang melakukan perampokan ini, Bang? Siapa? Kari. Siapa lagi? Asep, siapa lagi? Kari. Siapa lagi? Siapa lagi? Berapa gabung berapa? Berapa? 6. Kau dapat bagian berapa? Kau berapa kerta karet itu? Siapa? Woi, bagian berapa? 15 juta kalau dapat dia. 15 juta kan? Kakak bagi 15 kan? 15 kan? 15 juta, oke. Ya. Nah, sekarang kita ini ya, ngambil BP ya. Tunjuk ke rumah kawan ya. Kawan-kawan ya. Di sebelah, Mas, di sebelah. Sebelah. Lanjut, masuk. Polisi. Bak bermimpi dijemput bidadari. Tersangka Asep hanya bisa pasrah saat dibawa oleh petugas. Asep. Kau Asep ya? Iya, Pak. Mau berapa kamu yang melakukan perampokan terhadap? 6, Pak. 6. Kau dapat bagian berapa, Asep? Rampok terakhir, Asep? Aku belum dibagi uang, Pak. Bagi uang. Ya. Biar kawan katanya melok sini. Si Nanang, sama si Nanang. Iya, Pak. Melok kan? Iya.
Tim gabungan Macan Komering kemudian menuju lokasi persembunyian pelaku ketiga bernama Kak Ari di wilayah Oki Timur, Sumatera Selatan. Ayo toh. Polisi. Polisi. Tak sempat kabur, tersangka dibekuk karena dari keterangan tersangka lain, dirinya ikut terlibat dalam aksi pencurian itu. Ini kawan kau? Bukan. Bukan. Woi, jelas bukan? Jelas ini. Bawa. Meski menolak dan berpura-pura tidak kenal dengan anggota komplotan lainnya, Kak Ari tak dapat mengelak saat petugas menemukan sejumlah barang bukti amunisi peluru senjata api rakitan dari dalam rumahnya. Setelah kita melakukan tindakan di Oku Timur, alhamdulillah dapat 3 tersangka. Selanjutnya kita bergerak menuju Oku Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Nah, di Oku Selatan ini adalah otak pelaku atas nama Ruslan alias Alan. Nah, Alan ini adalah juga pernah melakukan perampokan di wilayah Muara Enim dan Muara 2, Oku Selatan. Oke, lanjut kita ke Oku Selatan. Sudah. Dari pengakuan pelaku Kak Ari, tim Macan Komering kembali menerkam buruan berikutnya bernama Hartono. Pelaku tak menduga polisilah yang datang mengetuk pintu rumah. Polisi langsung memintanya tunjukkan barang bukti kejahatan yang dilakukan bersama rekan-rekannya. Aku bersumpah Pak. Dosa sumpah. Kita yang sebenarnya ini lambu dibuka dulu lah. Dari keterangan tersangka yang berbelit-belit, polisi tak begitu saja percaya. Polisi terus lakukan penggeledahan di rumah tersangka, cari senjata api rakitan yang diduga masih disembunyikan tersangka. Selesai diinterogasi intensif, tersangka akui ada rekannya yang juga terlibat dalam jaringan perampokan di wilayah tersebut. Polisi minta tersangka tunjukkan keberadaannya. Anggota lengkap.
Tersangka selanjutnya yang diburu polisi diketahui bersembunyi di wilayah Tulung Selapan, Sumatera Selatan. Target ini juga punya peran penting dalam setiap aksi perampokan yang mereka lakukan. Itu kelihatan. Kari ya. Itu rumahnya si Kari dan Dimas ya. Ya, Kari dengan Dimas di situ. Baik rekan-rekan, kita sudah melakukan sasaran itu rumah Kari dan Dimas. Sudah kita terpantau dari sini, itu yang ada sinar kan. Baiklah, kita mendekati sasaran. Ayo maju kita. Sudah kantongi identitas pelaku, polisi langsung kepung wilayah tersebut. Diduga tersangka terlelap tidur, tak sadar polisi menyergap. Lampu kak. Sini ada peluru nih, ada peluru. Woi, ini ada peluru nggak? Iya. Coba rekam. Mana rekam? Oh, ada peluru. Mana senjatanya? Ya Allah Pak, punya alat bener Pak. Ada peluru. Ampun Pak. Nah, ini peluru. Pelurunya mati. Nah, ini apa ini? Peluru. Polisi berhasil temukan peluru aktif dari dalam tas tersangka. Namun tersangka tetap mengelak miliki senjata api. Senjata api tersebut diduga digunakan para tersangka untuk melukai korban perampokan, juga korban melakukan perlawanan. Tersangka langsung dibawa tim Macan Komering untuk diperiksa intensif. Yang di ini, tempat yang lain. Tersangka langsung dibawa tim Macan Komering untuk diperiksa intensif. Dari pengakuan 4 pelaku yang berhasil diamankan ini, mereka telah melakukan perampokan terhadap korban bernama Dahlan serta kernet truk yang tengah membawa muatan 10 ton karet mentah. Keempatnya mengaku dibantu oleh 2 pelaku lainnya bernama Dimas dan Ruslan yang berperan sebagai eksekutor perampokan menggunakan senjata api. Selain itu, 2 pelaku yang merupakan warga Oku Selatan ini juga yang membuang kedua korban di kawasan Mesuji Raya. Berbekal informasi tersebut, Macan Komering pun mengejar dan menerkam 2 pelaku tersebut di Kecamatan Buai Rawan, Oku Selatan, Sumatera Selatan.
Bergaya belanja di pasar, pelaku tidak dapat mengelak lagi saat disergap saat melihat polisi. Dari tangan keduanya, polisi menemukan sejumlah barang bukti hasil kejahatan dan satu pucuk senjata api rakitan yang biasa digunakan para pelaku untuk melukai korbannya. Tak sampai di situ, untuk mengungkap tuntas kasus yang sangat meresahkan masyarakat tersebut, satu orang lain bernama Muhidi, warga Oku Selatan yang berperan sebagai penada hasil curian, turut ditangkap petugas. Dari tangan Muhidi turut diamankan sejumlah barang bukti, mobil truk dan sisa karet yang sudah dijual terpisah oleh pelaku. Habis ya? Sini mana? Mana tahu kau punya? Tahu itu boleh. Jual siapa? Selagi nanti buat manusia Telah terjadi tindak pidana perampokan kendaraan truk yang bermuatan karet, getah karet, lebih kurang isinya 10 ton, yang mana getah karet tersebut akan dijual ke perusahaan yang ada di Kota Palembang, perusahaan karet. Kendaraan tersebut dihadang, di dalamnya berisi 6 orang pelaku di desa Dabu Rejo, Jalan Raya Keretan, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Berselang waktu tidak lama kita dapatkan informasi, kami langsung mengumpulkan anggota tim Opnal dan Polsek Lempuing karena informasi yang kita dapat tersangka ada di Oku Timur 4 orang dan ada di Oku Selatan 2 orang pelaku, yang 1 orang lagi penadanya. Tidak terlalu sulit, namun ada sedikit perlawanan. Pertama kita tangkap yang ada di Oku Timur, kita sempat buang tembakan karena pelaku melakukan perlawanan. Mereka melakukan kegiatan ini ataupun melakukan perampokan lintas kabupaten. Ya, himbauan kami yang pertama kepada pemilik truk, khususnya pengusaha-pengusaha yang sifatnya pribadi, baik itu juga perusahaan, tolong lebih berhati-hati apabila kendaraannya mau berangkat, upayakan jangan di waktu malam hari. Itu yang pertama. Yang kedua, upayakan semaksimal mungkin kendaraan tersebut ada GPS-nya. Jadi kita tidak terlalu sulit untuk melacaknya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 7 orang tersangka yang 4 diantaranya diberikan tindakan tegas terukur akibat melawan saat akan ditangkap dibawa ke Mapolres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Para pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP dan 480 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan serta penada hasil curian dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara.